Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah baik ya. Hari ini kita kembali bertemu di pelajaran informatika, yang mana kali ini kita akan membahas tentang elemen yang baru, yaitu analisis data. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau cek kehadiran dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Bapak minta untuk Abdul, silakan dipimpin doanya. Ya, doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau cek dulu kira-kira semangat paginya bagaimana gitu ya. Silakan berdiri dulu. Oke, nanti seperti biasa ya, yel kita supaya tidak loyo pagi-pagi. Are you ready? Ready. Oke. Semangat pagi. Ha ha. Asik asik. Yes. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, silakan kembali duduk. Ya. Baik, pembelajaran hari ini seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kita akan memulai dengan elemen yang baru. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, kira-kira kalian masih ingat gak dengan pelajaran yang minggu lalu? Masih. Kira-kira apa pelajaran minggu yang lalu? Jaringan komputer dan internet. Oke, masih ingat ya. Jaringan komputer dan internet. Untuk memastikan, Bapak mau tanya dulu satu siswa, Fauzan. Kira-kira jaringan komputer itu apa? Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan beberapa perangkat lain yang terhubung dan berbagi informasi dan sumber daya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fauzan. Elemennya baru, jadi kita masuk kepada pembahasan yang baru, ya, yaitu analisis data. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan berikan beberapa motivasi dulu, ya, mudah-mudahan semakin meningkatkan semangat kalian dalam belajar. Motivasinya yang pertama adalah jangan takut untuk salah, karena dari kesalahan itulah kamu akan belajar dan tumbuh. Motivasi yang berikutnya adalah belajar bukan hanya tentang mendapatkan nilai, tetapi juga tentang menemukan potensi dirimu yang sebenarnya. Jadi belajar apapun, asalkan itu bisa mengasah kemampuan dan minat bakat belajar kita, tidak ada masalah. Yang penting kita belajar dengan secara maksimal. Itu yang penting ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak mau informasikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti yang kalian lihat di depan, tujuan pembelajaran kita yaitu menggunakan perangkat bantu untuk pengumpulan dan pengolahan data. Kemudian menjelaskan bahwa data dapat dikoleksi melalui berbagai cara, baik manual maupun secara otomatis melalui perangkat. Kemudian tujuan spesifiknya adalah peserta didik dapat menggunakan fitur-fitur perangkat yang digunakan untuk pengumpulan atau pengolahan dan visualisasi data. Minggu lalu kita sudah bahas tentang nama kelompok atau pembagian kelompok. Kemudian kita juga sebelumnya sudah pernah membahas tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita ada berupa: satu, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak boleh berbicara di saat belajar, kemudian menghargai teman, menghargai guru, kemudian membantu teman dalam kerja kelompok. Nah, kira-kira dari semua itu ada yang mau diganti atau yang dirubah? Tidak ya, berarti sama kesepakatan kelas kita ya, seperti minggu yang lalu. Di layar ada gambar grafik, coba diperhatikan. Itu dapat dilihat tulisannya, itu merupakan informasi apa? Penjualan motor. Ya, informasi penjualan motor. Bapak mau tanya dulu nih, kira-kira proses apa saja yang terjadi sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi seperti pada gambar tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ya, Warni silahkan. Proses penginputan dan pengolahan data penjualan motor di Kota Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Warni. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya,
masih berdasarkan gambar tersebut, kira-kira apa tool atau alat yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan informasi seperti pada gambar tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ya, Hasbi silakan. Dibutuhkan alat atau tool untuk memasukkan dan mengolah data penjualan tersebut dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya, betul. Laporan terstruktur dan tersistematis dengan baik. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Hasbi. Jadi seperti yang diinformasikan oleh teman kalian tadi, jadi dari sini kita bisa melihat informasi tentang penjualan produk motor dari beberapa kota seperti kota Bandung, Jakarta, dan Surabaya, yang mana ada penjumlahan dari setiap penjualan tersebut. Kemudian untuk membuat laporan seperti ini, kalian tentu menggunakan sebuah tool atau alat, contoh seperti Microsoft Excel, ya. Oke, untuk materi pelajaran sekarang ini kita masuk kepada pengolahan data. Jadi untuk materinya sendiri bisa kalian lihat di LKPD-nya. Mungkin kalau untuk di Infokus kita mungkin kurang jelas, Bapak akan bagikan langsung LKPD. Tapi nanti jangan dikerjakan dulu, kalian hanya boleh melihat materinya saja, ya. Sambil Bapak menjelaskan, silakan nanti dilihat materinya. Kelompok bagus. Kelompok Necia mana? Kelompok ya Raffi dan Hasbi. Oke, silakan dilihat materi pembelajaran kita di LKPD di belakang nama kelompoknya. Coba diperhatikan dulu sebentar materinya. Bapak akan ulas sedikit supaya akan membentuk pemahaman awal dari masing-masing siswa. Untuk materi kita adalah pengolahan data dengan Microsoft Excel, ya. Jadi yang pertama itu ada rumus fungsi matematika. Jadi kalau rumus yang pertama itu adalah sum. Nah, sum digunakan untuk menjumlahkan data. Jadi kalau data dasar kita itu ada data A dan data B, berarti kita menjumlahkan antara data A dengan data B. Nah, tergantung nanti misalnya data A dengan data B itu di kolom mana. Kolom itu kalian lihat hurufnya di atas. Misalnya kolomnya J5 misalnya. Berarti itu di kolom J, kemudian barisnya di baris 5. Cara melihatnya seperti itu ya. Nah, untuk menjumlahkan itu ada rumus aplikatifnya sama dengan sum buka kurung kemudian A3. A3 itu berarti di kolom A, kemudian berada di baris ketiga. Kalau melihat angka 3-nya itu di sebelah kiri ya, sebelah kiri baris di pinggir. Nah, itu ada. Kemudian sampai titik 2 itu adalah sampai. Jadi kita menjumlahkan data itu dari A3 sampai A10. Berarti tabelnya itu dari A3, A4, A5, A6 sampai A10 datanya. Jadi nanti kalian tinggal blok dari A3 sampai A10. Maka tinggal di enter. Tapi tetap rumus awalnya sama dengan sum, jangan lupa ya. Nah, untuk buka kurungnya jangan lupa. Kemudian ada fungsi statistik. Yang pertama ada average. Average digunakan untuk mengembalikan nilai rata-rata. Jadi contoh gini, ada data, 3 data misalnya, atau 2 data. Misalnya kalau datanya 3, berarti pertama kita jumlahkan dulu ketiga datanya, kemudian setelah itu baru kita bagi 3. Ya, itu maka hasilnya akan dapat rata-rata. Tapi kalau di rumus Excel, kalian di rumus aplikatifnya, aplikatif itu contohnya ya, coba diperhatikan. Nanti di rumusnya average sama dengan average, kemudian buka kurung A3 sampai dengan ya, A3 sampai A10 ya, kemudian nanti enter. Nah, itu yang untuk rumus rata-rata. Oke, karena ini pembelajaran kita adalah pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Jadi kalian nanti Bapak tuntut untuk seperti yang Bapak bilang tadi di awal, profil Pancasilanya adalah mandiri, kreatif, dan berpikir kritis ya. Jadi nanti kalian kerja kelompok silakan menggunakan rumus yang cocok untuk melengkapi tugas dari LKPD kelompoknya masing-masing. Kemudian coba diperhatikan yang selanjutnya, ada yang di bagian bawah itu ada simbol ya, beberapa simbol. Yang
yang muncul. Nah, nanti untuk pembuatan grafik, kalian bisa pakai untuk di grafiknya menggunakan grafik recommended chart ya. Nah, untuk bagian tabel, untuk pivot table sendiri, nanti kan materi kita ada yang mengenai dengan pivot table. Kalian bisa perhatikan yang di halaman 6 ya. Halaman 6 itu di bagian pivot table, kemudian ada nanti untuk membuat pivot table, kalian masuk dulu ke menu insert, kemudian ambil pivot table. Kemudian untuk grafiknya, kalian masuk ke recommended chart ya. Jadi tetap masuk di insert, kemudian ambil recommended chart ya di situ. Oke, tanpa berlama-lama supaya tidak bingung, Bapak akan coba buat studi kasus yang sederhana. Coba diperhatikan di layar. Oke, Bapak akan coba demokan yang sederhana contohnya supaya nanti kalian tidak bingung dalam menyelesaikan LKPD-nya. Dan ini Bapak buat studi kasusnya dengan bentuk lain tapi tetap menggunakan prinsip yang sama. Dan nanti penyelesaiannya tetap menggunakan pivot table dan grafik. Oke, Bapak di sini akan mengambil contoh kasus yang seperti di pertanyaan pemantik Bapak di awal tadi, yaitu ada penjualan motor ya. Kita buat di sini nama bulannya. Nampak? Nampak ya. Itu ada bulan, kemudian nama produk ya. Nama kota dulu, kota, kemudian motor, nominalnya. Pertama bulan Januari, Maret, April, Januari lagi, Juni, kemudian ada Maret lagi. Oke, kotanya tadi ada apa? Jakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta lagi. Ini datanya acak ya. Motornya sendiri tadi ada Yamaha, Honda, Kawasaki ya. Kemudian ada Honda lagi, ada Yamaha, kemudian ada Honda. Oke, nominalnya di sini ada 20 juta. Kemudian ada 10 juta, ada 5 juta, kemudian ada 15 juta, ada 8 juta, ada 5 juta lagi. Oke, dah. Nah, contoh di sini Bapak kita letakkan dulu ya kursornya di sini. Kita jarakkanlah satu kolom gitu ya, jangan dempet ya. Karena nanti kalau pivot table itu dia kan berbentuk tabel juga. Nah, cuman bedanya tabelnya sudah otomatis gitu. Jadi nanti kalian pisahkan satu kolom untuk untuk tabelnya, atau boleh nggak Pak di bawah ini? Boleh ya. Misalnya di bawah ini kalian buat tabelnya itu boleh. Contoh nih, Bapak pivot table-nya Bapak buat di bawah ya, biar nanti grafiknya bisa di sebelah kanan ini. Nah, pivot table ini kita letakkan dulu, klik dulu yang bagian ini, kemudian kalian masuk ke insert, kemudian klik insert, kemudian pivot table. Yang ini ya, klik, kemudian langsung keluar seperti ini. Untuk tabel atau ranknya yang ini, yang ada kedip-kedip kursornya, kalian tinggal blok semua tabelnya seperti ini dari ujung atas sampai ke bawah ya. Setelah diblok maka dia otomatis terisi. Untuk di bagian bawah ini, yang ininya yang biru ini, pilih yang bagian existing worksheet. Jadi kalau sudah posisi existing, jadi nggak usah perlu dirubah lagi. Kemudian klik OK, maka akan muncul yang seperti ini di bawah. Nah, pada bagian sisi kanan ya, yang bagian kanan ini nanti ya, yang bagian kanan ini, atau boleh kalian mau ikuti dulu yang Bapak buat sebentar, silakan dicoba. Ayo, yang perwakilan yang pegang laptop silakan dicoba, atau yang punya laptop ya, coba dibuat agak cepat ya, karena nanti kalian juga harus menyelesaikan LKPD-nya. Sudah selesai tabelnya? Sudah? Tabelnya sudah kan? Oke, sekarang kalian letakkan di sini untuk kursornya, diklik dulu, kemudian setelah itu baru ambil insert, kemudian pivot table. Sudah? Dari Januari sama kayak Bapak blok dari Januari sampai 5 juta ke bawah. Berarti semua ya. Dari bulan sampai 5 juta. Untuk yang di sebelah kanan sudah ada bulan, kota, motor, nominal, sudah? Oke, sekarang sama-sama ya kita tarik. Yang pertama kita akan memfilter datanya berdasarkan bulan. Bulannya nanti taruh ke filter. Klik, kemudian tahan, pindahkan ke bawah ke bagian filter. Nanti akan muncul yang seperti ini. Nah, tadi kan baru bulan ya. Sekarang kita pindahkan kota ke kolom. Maka akan tampil seperti ini. Kemudian kalian pindahkan bagian motor ke rows. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk nominal pindahkan ke values. Tulisannya di sana values ya. Maka dia akan muncul seperti ini. Sudah semua?
Oke, dah. Berarti pivot table-nya sudah selesai. Kita pilih bulannya tertentu. Misalnya di sini kita klik yang ini, yang tanda panah yang di bagian pinggir. Itu misalnya kita pilih, Bapak hanya sortir berdasarkan bulan Januari misalnya. Bapak pilih yang bulan Januari aja. Kemudian klik OK. Maka yang keluar yang data penjualan bulan Januari. Jadi yang Januari itu hanya terjadi di kota mana? Jakarta. Merek motornya? Honda dan Yamaha. Pivot table sudah selesai. Sekarang tugas berikutnya adalah membuat grafik. Oke. Untuk grafik, kalian klik yang di sebelah ini. Bedakan satu kolom dengan tabel awal. Kalian blok dulu dari bulan sampai angka 63 juta. Kemudian klik insert. Kemudian ambil recommended chart. Maka akan muncul seperti ini. Akan muncul chartnya. Sudah selesai? Sudah. Jadi seperti itu ya. Nanti di LKPD kalian akan ada studi kasusnya sendiri, yaitu membuat laporan nilai siswa. Nah, perhatikan di layar kembali. Di sini Bapak akan perkenalkan dulu studi kasusnya. Untuk di LKPD kalian boleh dilihat di halaman paling belakang, dicek. Silakan dibaca. Pak Riki merupakan salah satu guru dan wali kelas di SMK Negeri 1 Pangkalan Lesung. Lebih tepatnya di kelas 11 TKJ 1, program studi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Pembelajaran untuk semester ganjil telah usai dan telah tiba saatnya untuk Pak Riki membuat daftar nilai bagi kelas tersebut seperti pada gambar berikut ini. Nah, itu ada tabel, ada nama siswa, ada mata pelajarannya, bahasa Indonesia, matematika, kemudian bahasa Inggris. Nah, di sana ada tabel yang kosong, tabel total nilai, rata-rata, dan ranking. Jadi tugas kalian adalah sebelum membuat pivot table dan grafik, berarti kalian harus melengkapi dulu tabel yang kosong tersebut, yaitu total nilai, rata-rata, dan ranking. Nah, untuk di bawahnya, untuk pembuatan daftar nilai yang lengkap, Pak Riki harus membuat total nilai, nilai rata-rata, dan ranking siswa. Dan tidak hanya itu, Pak Riki juga harus membuat pivot table dan grafik dari nilai tersebut. Jika kalian menjadi Pak Riki, apa yang harus dilakukan untuk dapat menyelesaikan daftar nilai tersebut menjadi lengkap? Seperti yang Bapak instruksikan tadi, kalian harus membuat terlebih dahulu total nilai, rata-rata, dan ranking. Nanti setelah diamati, kalian tugas kelompoknya silakan menentukan rumus mana yang cocok yang digunakan untuk melengkapi dari 3 bagian yang kosong tersebut. Jangan lupa membuat laporan, nah, yang mana nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Oke, Bapak mau tanyakan dulu kepada Cantika. Nah, kira-kira setelah mengidentifikasi dari studi kasus, informasi apa yang kamu dapatkan dari tabel tersebut? Setelah mengidentifikasi, saya melihat ada sumber data nilai siswa dari ulangan 1, ulangan 2, nilai UTS, dan nilai UAS berupa angka yang bisa diolah untuk menghasilkan nilai rata-rata siswa, ranking siswa, dan lainnya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Cantika. Ya, oke. Jadi gitu ya. Sudah Bapak informasikan tadi. Selesaikan dulu tabel yang kosong. Kemudian nanti baru dibuat pivot table-nya. Kemudian setelah itu baru dibuat grafiknya. Kira-kira jelas instruksinya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, tugas kelompok LKPD-nya sudah Bapak bagikan. Dimulai dari sekarang, tugas kelompoknya bisa dikerjakan. Jika ada yang bertanya, nanti silakan panggil Bapak ya. Penilaian Bapak ada 2 ya, penilaian kelompok dan penilaian kinerja masing-masing siswa. Jadi seakan ada kerjasama yang baik di dalam setiap kelompoknya. Apa? Jangan pakai AVG-nya, hilangkan. Pulang di apa? Ini. Kamu cancel dulu, escape. Nah, ya. Nah. Di kelompok Bagas itu siapa aja? Fauzan, Bagas, Hilna, Rosa. Ya. Kalian kelompok 6 ya? Di kelompok 6 ada siapa aja kelompok 6? Ini aja. Saya semua.
Jadi karena kita cuma 2 jam pelajaran, jadi usahakan agak cepat ya. Jadi kerja kelompoknya dituntut betul-betul solid. Karena nanti setelah pembuatan tugas kelompok harus ada presentasi nanti di depan kelas. Ini kelompok 1, Berkat, Depmo, Tulus, Indri, Kusdina ya. Kelompok 3, Bagus, Warni, Deca, Andini, Neneng. Apa? Belum. Kenapa dia? Ini tadi tuh. Ini dihilangkan dulu. Nah itu. Ya kan udah nih. Muncul nih. Ini. Bulannya mana? Yang ini yang tadi ya, yang baru ya. Oke, dah. Oh, ini dia kan cuma 4 ya. Oh, gini aja masukkan. Nanti tinggal di apa? Dia boleh nanti kalau misalnya kayak mata pelajarannya di roast semua gitu. Ya. Coba gini tampilnya. Ini kan ada nama siswa nih, berarti roastnya di sini. Nama siswa. Jadi ini dipindahkan dulu, tarik ke atas lagi. Nah, supaya hilang centangnya. Nah, ini nanti ini aja di kolom berarti. Ya, sama. Nah, enggak. Ini pagar ini karena nggak kebaca, ini dibesarkan gitu. Ini sampai bahasa Inggris. Apa? Iya. Iya kan? Tapi Iyalah. ini nggak pengaruh kan Kak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Satu-satu aja. Kalau value ya totalnya ini. Nah, ya kan tadi ke value kata Bapak. Cuman yang untuk rows-nya nanti nama siswa. Terus masih siswa. Ya. Sudah selesai semua? Sudah ya? Oke. Sudah? Oke, kita coba lihat untuk dari presentasi temannya. Tapi sebelum kita presentasi, kita akan coba untuk ice breaking dulu. Oke, coba silakan berdiri dulu. Perhatikan. Oke, tangannya ke depan dulu. Tangan ke depan. Sudah? Tangan ke atas. Atas. Ke atas. Oke, ini Bapak kasih tahu ya, ini adalah gamenya game konsentrasi. Oke. Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Tangan ke depan. Oke. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, coba tangannya ke ataskan dulu. Putar. Putar lagi. Ya, putar lagi. Pegang telinga. Putar lagi. Pegang hidung. Putar lagi. Putar. Pegang dagu. Tangan dulu, coba. Baik. Karena kita sudah mengerjakan tugas kelompok dan Bapak lihat juga semuanya udah pada selesai. Ya, jadi Bapak akan panggil satu kelompok untuk presentasi ke depan. Ya. Untuk kelompok Tulus, silakan. Untuk tugasnya silakan dikopikan ke PS saja ya. Akan diperkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami menyampaikan diskusi kami tentang
Perkenalkan, nama saya Tulus Rizky Hasugiat. Saya Yustina. Saya Ingrid. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pivot table. Nah, pada pada gambar di atas pastinya kita sudah tahu bagaimana cara membuatnya, dan kita juga sudah tahu seperti instruksi dari Pak Riki tadi, dan di kertas kita juga sudah ada. Jadi di sini saya hanya menjelaskan bagaimana sih cara mendapatkan total nilai. Jadi cara mendapatkan total nilai itu saya menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, B6, terus D6, lalu kita enter. Setelah itu kita taruh kursornya di bawah, lalu kita tarik, dan otomatis total nilainya muncul. Dan yang kedua yaitu nilai rata-rata. Saya menggunakan rumus Afrage, buka kurung B6, terus D6, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya ditemukan, lalu kursornya kita buat di bawah, lalu kita tarik, dan otomatis nilai rata-ratanya juga sudah muncul. Dan yang terakhir, ranking. Cara mendapatkan ranking yaitu saya menggunakan rumus rank, buka kurung F6, dolar F, baru dolar 6, terus dolar F, dolar 10,0, tutup kurung. Itu kita temukan dari kita blok nilai rata-rata, lalu kita enter, otomatis juga rankingnya muncul. Nah, yang kedua cara membuat pivot table ini yaitu kita ke menu insert, lalu kita ke pivot table. Selesai itu kita blok dari nama siswa hingga ke ranking, lalu kita enter, dan beginilah gambarnya. Nah, selanjutnya itu cara membuat grafik. Sama juga kita ke menu insert, selesai itu kita blok dari nama hingga ke ranking. Nah, baru kita enter. Begitu juga lah tampilannya. Sekian dari saya, terima kasih. Jelas dari yang dijelaskan temannya tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti cukup jelas ya. Seperti yang Bapak instruksikan tadi, bahwasanya untuk membuat pivot table tinggal diblok dari semua data yang ada di tabel, kemudian masuk kepada menu insert dan pivot table. Begitu juga dengan grafik, sama, yaitu dengan insert, kemudian bedanya kita masuk langsung ke recommended chart. Kesimpulannya apa nih? Silakan. Baik, berdasarkan tugas kelompok yang kami buat, kami menyimpulkan bahwa pembuatan laporan penilaian siswa berdasarkan tabel nilai yang kosong dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa yang ada di aplikasi Microsoft Excel. Dan juga di aplikasi dan data yang lengkap bisa disajikan pivot table menggunakan menu insert. Begitu juga dengan pembuatan grafiknya. Hasil penilaian yang lengkap ini dapat digunakan dengan melihat perkembangan pembelajaran siswa. Sekian dari plan kami. Ya, silakan ditutup. Ya, dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Baik, itu tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi, dan Bapak rasa untuk pembelajaran kita di sini dimengerti oleh siswa. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu, apa semuanya paham dengan pembelajaran hari ini? Paham. Apa semua sudah bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel? Sudah. Apa ada kesulitan dalam melaksanakan tugas kelompok tadi? Tidak. Oke, hebat semua ya. Oke, baik. Bapak rasa tidak ada kendala di pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kita cukup sampai di sini untuk materi kali ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang bahasa pemrograman ya. Jadi nanti silakan kalian melihat tentang pemrograman nanti di beberapa sumber lain, seperti di internet atau di video YouTube mungkin, untuk pemahaman awal. Sebelum Bapak tutup, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik, mungkin inilah pelajaran kita kali ini. Jika ada kesalahan, Bapak minta maaf. Kita tutup dulu dengan doa. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa berdasarkan percayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 1 Pangkalan Lesung?